Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masuk di studi kelayakan bisnis, pertemuan yang kedua tentunya, karena kemarin Anda sudah download RPS, sudah download silabus, dan hari ini saya akan membahas materi tentang wawasan studi kelayakan bisnis. Wawasan itu berarti berupa suatu gambaran di mana seseorang itu mau menginvestasikan dananya untuk membuat sebuah usaha. Nah, tentunya dalam membuat usaha itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Masing-masing orang punya pandangan sendiri-sendiri. Aspek apa yang akan diperhatikan pasti berbeda-beda. Nah, kira-kira nih kalau misalnya Anda punya uang 1 miliar, kira-kira uang 1 miliar itu mau dipakai buat apa? Tentunya tidak asal Anda bikin usaha ini, usaha itu, pasti dipikirkan lebih matang lagi. Kita pikirkan nih, uang 1 miliar itu buat apa ya? Jangan bingung, Anda harus bisa menggunakan uang 1 miliar itu, dipikirkan matang-matang usaha apa yang tepat. Anda harus berpikir matang-matang nih, usahanya juga harus tepat dengan dananya. Kira-kira usaha apa? Saya contohin nih, misalnya Anda punya usaha apa ya kira-kira? Contoh, misalnya yang saya berikan simulasi tadi misalnya adalah usaha ini. Kira-kira usaha apa ya ini? Usaha pembuatan paving. Nah, tentunya kalau punya uang mau investasi paving atau pembuatan paving pasti akan dipikirkan. Aspeknya apa saja? Ini banyak sekali aspek ya. Di silabus sudah ada. Anda harus belajar bagaimana aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis. Terakhir adalah terkait dengan aspek yuridis. Tentunya yang paling poin pentingnya adalah aspek finansial, aspek keuangan. Nah, keuangan itu paling penting. Kenapa? Karena akan menentukan masa depan usaha Anda. Nah, nanti untuk setiap aspek akan kita urai setiap pertemuan, dan kali ini saya hanya memberikan brainstorming, hanya memberikan wacana, wawasan, apa sih studi kelayakan bisnis. Nah, ini satu contoh adalah pabrik pembuatan paving. Nah, ketika mau membuat paving itu kan banyak sekali yang dipikirkan, dan masing-masing aspek tadi tentunya harus dipikirkan secara matang. Ini baru satu contoh ya. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi. Kira-kira usaha apa yang kedua? Oke, kita akan masuk di contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua tadi sudah di perusahaan paving. Yang kedua adalah pabrik apa nih? Pabrik slab beras. Apa sih slab beras itu? Proses pemurnian beras yang dulunya beras yang agak kurang bagus kemudian diseleb. Coba ini mesinnya bisa kita lihat. Ini adalah mesin untuk pemurnian supaya berasnya menjadi kualitas yang lebih bagus. Ini juga masuk mesin-mesinnya. Nah, beras yang diproses ini nanti tentunya akan menjadi beras yang sudah kualitas tinggi. Nah, ini beras utuh atau beras kepala. Ini namanya beras kepala. Nah, ada lagi bahan sampingannya. Di sini saya contohkan ada menir. Jadi usaha ini juga harus diperhatikan dengan bagus aspek-aspeknya, karena orang itu harus paham benar beras itu seperti apa. Kemudian di sini juga ada bahan sisanya, bukan bahan sisa ya, sampingannya. Ini adalah katulnya. Oke. Jadi saya sudah bisa memberikan dua contoh ya. Yang pertama adalah pabrik pembuatan paving, yang kedua adalah pabrik pemurnian beras. Kemudian contoh yang ketiga, saya akan memberikan contoh lagi. Oke, yang ketiga ini produknya kira-kira usaha apa ini? Ini adalah pabrik pembuatan bus beton. Tentunya orang yang mau usaha bus beton itu pasti akan memikirkan lebih panjang lagi apa yang perlu diperhatikan dari sisi keuangannya, dari sisi pemasarannya, siapa yang akan membeli itu harus diperhatikan. Di mana Anda harus bisa memperhatikan studi kelayakan bisnis ini dalam beberapa aspek tentunya. Oke, saya kira sudah cukup ada 3 contoh usaha yang harus Anda pikirkan. Kira-kira
apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi uang yang Anda keluarkan itu tidak sia-sia, karena uang yang Anda investasikan itu benar-benar menjanjikan di masa depan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Kalau di akuntansi itu kan menginginkan laba yang tinggi dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu aspek finansial harus diperhatikan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Selamat belajar, semangat, tetap walaupun masa COVID, tetap belajar, tugas tetap diperhatikan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.